Haleluya. Haleluya. Oh. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Shalom kita yang ada di istri. Pada sore ini sama kita kembali bertemu dalam ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan segala pujian syukur hanya kepada Tuhan buat pada sore hari ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Berkati Tuhan pemilik ministry, kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Yesus
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, tak berkesudahan kasih setia-Mu, Tuhan. Yesus baik, haleluya, haleluya. Yesus baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal
bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host. Ya, silakan Pak Hendra Winata berdoa pembukaan. Oke, kita doa ya. Bapa kami berada dalam surga, Tuhan terima kasih pada sore hari ini menjelang malam, kiranya Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Urapi, kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk dia mendengarkan firman-Mu, juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya firman, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja padanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya patahkan hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Pak Amin. Fitri, satu pujian. Masuk Iya. firman. Silakan. Oke. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan dalam firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud Tuhan, ku sujud menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup kami Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Tuhan berkati. Kembalikan. Ya, silakan hambanya Bapak Utama. Siap. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bersatu hati, kita mau menaikkan doa kepada Bapa di surga.
Bapa di surga, ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, Kau layakkan kami untuk menyebut Engkau Bapa. Sebab oleh kasih karuniamu, kami ada sampai hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu Bapa. Kami bukan lagi hamba, melainkan sahabat Bapa. Sahabat-Mu Bapa. Di sini berkumpul, meskipun kami berjauhan secara fisik, namun kami percaya di alam roh kami berjumpa Bapa. Dan kami percaya juga Bapak, saat ini juga Bapak, Roh-Mu yang kudus menaungi kami saat ini juga, memberkati kami Bapak, mengurapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu Bapak, pakailah bibir lidah hamba-Mu ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, agar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapak. Sampaikan isi hati-Mu Bapak kepada kami Bapak. Apa yang ingin Kau sampaikan Bapak? Sampaikanlah Bapak agar kami dapat menerima rema daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dengan segala hormat pujian dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Halo. Ya, salam kenal semuanya. Saya Utama. Ya, suatu kehormatan dan juga senang sekali saya boleh sharing di sini. Pak Ming, Pak Komingguan adalah teman lama saya. Kita udah cukup lama berteman ya Pak ya. Kita udah cukup lama kenal ya. Terima kasih Pak Ming atas kesempatannya. Ya ini bukan hebat kuat gagah saya, tapi di sini saya mau menyampaikan eh, sedikit kebenaran firman Tuhan dan juga kesaksian hidup saya bagaimana saya bisa apa namanya berubah dari yang tadinya hidup di dalam kutuk ya, tapi saya sekarang bisa hidup di dalam berkat Tuhan ya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Pertama-tama saya mau perkenalkan diri saya dulu ya Bapak Ibu. Sekali lagi nama saya Utama Andianto ya. Saya aktif melayani Tuhan, puji Tuhan dari tahun 2016 ya Bapak Ibu ya. Sejak saya bertobat, Tuhan panggil saya, Tuhan tangkap saya ya. Saya mulai melayani Tuhan dan saat ini saya aktif melayani di komunitas FGBMFI sebagai ketua youth untuk regional Jakarta 4 Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak muda dari usia 17 sampai 30 something itu masuk ke dalam tim saya ya. Dan juga saya juga puji Tuhan, Tuhan percayakan saya melayani juga di marketplace dan juga sampai keluar kota dan sebagainya. Ya, saya mau kesaksian singkat ya, bagaimana Tuhan tangkap saya ya di tahun 2016 itu Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2016 itu pada saat saya kondisi rumah tangga lagi berantakan, bukan berantakan lagi ya. Kalau menurut teman saya bilang itu udah di ujung tanduk, ya kan. Tinggal istilahnya didorong aja itu udah jatuh, ya. Tapi di situ Tuhan baik, ya. Pada saat saya hancur, ya, saya mau lari dari Tuhan, ya malah Tuhan mempertemukan saya dengan salah satu mentor saya. Saat ini beliau sudah dipanggil Tuhan, ya. Saya banyak belajar ya saat itu dari beliau. Pertama saya didoakan pelepasan Bapak Ibu ya. Jadi saya terbuka menceritakan kepada mentor saya itu. Memang mentor saya juga memiliki karunia ini ya penglihatan ya. Jadi saya di sana terbuka karena firman Tuhan juga katakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan pada saat saya terbuka, saya doa pelepasan di sana ya. Saya awalnya masih belum merasakan apa-apa. Lalu saya didoakan sekali lagi, saya menangis, Bapak Ibu. Saya menangis nggak bisa berhenti, Bapak Ibu. Sekitar ada 10 menit, 15 menit. Padahal di situ posisinya ya, itu ada tante saya, ada cicinya, ada pembantunya, ya ada mama saya, dan ada banyak orang lain lagi. Yang secara logika nggak mungkin saya nangis di depan orang banyak, ya kan? Apalagi saya juga nggak terlalu mengenal mereka, nggak terlalu akrab. Ya, tapi saya mau berhenti nggak bisa, Bapak Ibu. Ya,
Saya terus menangis. Ya, itu benar-benar Roh Kudus mengalir. Saya rasakan hadirat Tuhan saat itu. Ya, setelah itu saya merasa lega sekali rasanya Bapak Ibu. Damai sukacita saya rasakan. Masalah masih ada nggak? Masih Bapak Ibu. Masalah belum hilang. Ya, tapi damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus itu masuk ke dalam diri saya. Ya, awal pemulihan. Ya, itu adalah seperti itu Bapak Ibu. Dari situ ya saya mulai melayani Tuhan Bapak Ibu di marketplace. Saya melayani pertama kali itu saya ingat banget itu ada kebakaran di daerah Senen ya di pinggir rel kereta api. Saya melayani di sana ya. Saya kesaksian di sana dengan teman-teman rohani saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini bahkan saya baru sekitar 2 bulan yang lalu ya saya bisa melayani sampai ke Kalimantan Barat Bapak Ibu ya. Nanti akan saya ceritakan ya. Saya flashback dulu singkat cerita rumah tangga saya yang sudah di ujung tanduk itu ya, istri saya dan anak saya yang sudah pergi meninggalkan saya ya. Saya sempat 3 bulan itu waktu itu kurang lebih itu tidak berjumpa dengan mereka Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu bisa bayangkan, jangankan 3 bulan kita nggak bertemu dengan orang yang kita kasihi Bapak Ibu ya, 3 hari aja kita bakalan kalang kabut setengah mati. Udah kantor polisi ke sana kemari pasti betul. Ini 3 bulan Bapak Ibu. Ya, secara daging saya nggak kuat Bapak Ibu. Ya, saya bergumul sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya bertemu dengan orang-orang yang tepat Bapak Ibu. Ya, Tuhan menyediakan penolong ya yang sepadan saat itu, yang terus menguatkan saya, mensupport saya. Saya yang saat itu masih bayi rohani, ya. Eh, saya sebetulnya dari kecil saya sudah menerima Tuhan Yesus. Agama saya saat itu Katolik, ya. 2016 saya baptis Islam, Bapak Ibu. Ya, saya menerima Tuhan Yesus sekali lagi, Bapak Ibu. Ya kan? Dan saya mulai terus melayani Tuhan dalam pergumulan saya, ya. Justru semakin pergumulan saya semakin kencang, saya semakin kencang juga melayani Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena saya percaya ya, akan janji-janji Tuhan. Ya, saya di Injil Matius dikatakan dengan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi terus singkat cerita sampai 2018 ya. Akhirnya puji Tuhan saya bisa satu rumah lagi dengan istri dan anak saya, Bapak Ibu ya. Dan masih banyak lagi eh, apa namanya mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga merasakan mujizat Tuhan setiap hari, Bapak Ibu. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Nah, pada hari ini izinkan saya untuk men-sharingkan tentang saya sudah oh ya, oke. Thank you, saya sudah jadi co-host. Saya akan share screen ya Bapak Ibu ya untuk hari ini kita akan mengambil tema anggur baru tercurah ya Bapak Ibu. Bentar. Ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah bagus. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih, Toming. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya. Ya, anggur baru tercurah. Oke, kita buka ayatnya sama-sama. Di Wahyu pasal 3 ayat 8. Sorry, ini saya salah ketik ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya ayat 8, Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 3 ayat 8. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 3 ayat 8. Berbunyi demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saat ini kita tahu ya,
pasca pandemik ya, ini belum semua orang bangkit dari keterpurukan, Bapak Ibu ya. Dari keterpurukan itu baik dari keterpurukan ekonomi ya Bapak Ibu ya, ataupun keterpurukan apa namanya kesehatan ya Bapak Ibu ya, ataupun yang paling parah adalah dari keterpurukan secara psikologis Bapak Ibu ya. Banyak yang apa namanya eh, pesimis ya dengan kehidupan saat ini Bapak Ibu ya. Makanya tidak heran kita lihat sekarang banyak sekali terjadi kejahatan di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Eh, sorry to say, banyak sekali ya, bahkan sampai anak di bawah umur ya mengalami kekerasan ya. Itu memang sebetulnya itu bukan pekerjaan manusia, tapi kalau kita tahu itu sebetulnya adalah pekerjaan roh Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu ya kita harus tetap melekat kepada firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kita harus tetap melekat kepada Sang Pencipta ya. Sumber berkat itu sendiri yaitu Tuhan ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah Bapak Ibu ya. Sebab tanpa kekuatan dari Tuhan kita tidak akan bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita ingat Ayub Bapak Ibu ya. Ayub saat itu, pada saat dia sedang jaya-jayanya, iblis ya berkata apa kepada Tuhan? Terang saja engkau berkati dia, makanya dia eh, taat kepadamu ya kan. Coba engkau tidak bentengi dia ya kan. Lalu Tuhan bilang apa? Oke, saya akan cabut bentengnya sejenak. Kau boleh apakan semuanya ya, asalkan jangan Ayubnya ya kan. Tuhan berfirman seperti itu ya kan. Lalu pada saat Tuhan angkat itu gerbangnya ya, bentengnya ya dari Ayub, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayub dari masa kejayaannya hancur seketika Bapak Ibu. Hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada ampun Bapak Ibu. Ya, tidak ada ampun. Ya. Saat itu Ayub sempat bergumul ya. Dia memaki, memarahi Tuhan. Ya, dia menyalahkan Tuhan. Tapi akhirnya dia bertobat dan dia sadar bahwa dia salah. Pada saat dia bertobat, dia menyesal, lalu dia kembali kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan melipat gandakan apa yang Ayub miliki dari yang sebelumnya. Ayub miliki, Bapak Ibu. Melipat gandakan, Bapak Ibu. Ya, itu enak apa enak banget, Bapak Ibu. Ya, jadi itulah, disitulah letak kekuatan kita, Bapak Ibu. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, garis bawahi Bapak Ibu ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, garis bawahi menuruti firmanku Bapak Ibu ya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus Bapak Ibu ya. Jadi memang Tuhan itu memberkati setiap kita Bapak Ibu ya. Tapi firman Tuhan juga katakan ya, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah dipikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi bukan saja hanya percaya Bapak Ibu, tapi juga mengasihi. Bentuk mengasihi itu apa? Ya, bentuknya itu adalah kita nurut taat pada firman Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak menyangkal nama Tuhan. Sorry to say Bapak Ibu. Ya, sayang sekali sering kita dengar pada saat ya kita orang Kristen ketemu dengan orang yang mungkin beda agama. Ya. Dunia berkata bahwa kita nggak perlulah ngomongin soal agama. Jadi pada saat ditanya agamanya apa, bahkan tidak sedikit orang yang menyangkal bahwa dia Kristen, Bapak Ibu. Ya kan? Padahal dia Kristen, Bapak Ibu. Tapi karena dia sungkan atau ada kepentingan-kepentingan tertentu, akhirnya dia bilang dia agama
mungkin yang sama dengan orang yang diajak ngomong itu, Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya itu sudah dosa kecil, ya. Dosa, bahkan bukan dosa kecil lagi, ya. Itu sudah merupakan dosa yang sudah melanggar firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, di sini jelas, ya. Kalau kita mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ya Tuhan katakan, ya. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus hidup taat dan setia pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Bapak Ibu. Dan juga kita tidak boleh sekalipun menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Ya, itu Tuhan Yesus jelas Dia adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita. Tidak ada satupun yang dapat menyangkalnya, Bapak Ibu. Ya. Dan pada saat Tuhan mencurahkan kekuatannya dalam kehidupan kita, saat itulah pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Ya. Saat itulah jalan-jalan yang tertutup, ya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang lain bagi kita, Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik yang tidak pernah kita pikirkan, Bapak Ibu. Ya, yang bahkan mungkin Bapak Ibu juga nggak pernah bayangkan. Ya, itu banyak sekali saya alami, Bapak Ibu. Ya, bahwa dalam kehidupan itu seringkali saya merancangkan sesuatu. Namun yang terjadi, kehendak Tuhan lain terjadi. Itu lebih indah, lebih dahsyat, Bapak Ibu. Ya, jauh melebihi dari apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Kehendak Tuhan jauh lebih besar, Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu ya, berhubungan dengan ayat ini. Ya, firman Tuhan di ayat ini dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun, seorang pun. Ya, jadi pada saat itu Bapak Ibu, saya sekitar 2 bulan yang lalu melayani di Kalimantan Barat. Dan saat itu saya diizinkan Tuhan untuk melihat di sana ada gereja di Singkawang, di Pontianak. Di sana gerejanya itu rumahan Bapak Ibu. Kayak bener-bener kayak rumah bentuknya gitu. Dan orang datang, ya itu ibadahnya kayak di ruang tamunya gitu Bapak Ibu. Tapi saya lihat luar biasa sekali. Mereka bisa sungguh-sungguh menghayati gitu. Sungguh-sungguh benar-benar tekun dalam firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh beribadah. Ya, dan di sana saya banyak ketemu dengan leader-leader komunitas saya juga, FGB MFI. Ya, singkat cerita, saya di sana di Kalimantan Barat itu melayani itu sekitar 4 hari, Bapak Ibu. Ya, sekitar 4 hari itu saya pulang. Lalu besok malamnya saya dapat telepon dari salah satu leader yang saya sebetulnya sudah kenal dengan beliau, tapi karena kemarin kita melayani sama-sama di Kalimantan Barat, jadi saya lebih akrab lagi dengan beliau. Singkat cerita, saya ditelepon malam-malam. Saya nggak sempat angkat, lalu saya call back. Ya, Pak Vincent, ada apa? Ya, Utama, besok kamu pagi ada acara nggak? Jam berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Jam 7. Oh, jam 7 ya. Wah, pagi banget ya Pak ya. Belum ada sih Pak, gitu kan saya bilang. Ya, kamu bantu ya, itu ya, melayani di Tomang Chapter, ya kan, di restoran di daerah Selipi sana, gitu. Oh baik Pak, siap-siap. Singkat cerita saya melayani di sana, ya. Saya di sana sharing, ya kan. Lalu pulang dari sana saya bertemu dengan leader yang lain. Saya bertemu dengan leader LOF. LOF itu dalam komunitas kami itu adalah Ladies of the Fellowship. Jadi Ladies of the Fellowship itu adalah perempuan-perempuan di mana itu melayani Tuhan dalam wadah LOF itu. Kalau kita FGB MFI itu isinya pria-pria semua, ya kan? Nah, saya ada kerinduan Bapak Ibu untuk mengajak mama saya untuk aktif dalam pelayanan. Puji Tuhan di sana saya bisa bertemu dengan beliau.
Lalu singkat cerita, saya tukeran kontak dan saya minta supaya kalau ada jadwal untuk dihubungi. Singkat cerita, saya bisa bawa mama saya ke acara LOF itu, Bapak Ibu. Ya, ini semua seperti bola salju, Bapak Ibu. Ya, itu semua ada step-stepnya Tuhan. Ya, tidak pernah saya pikirkan. Ya, tidak pernah saya rancangkan, Bapak Ibu. Itu semua rancangan Tuhan. Ya, singkat cerita di LOF itu saya bertemu dengan pembicaranya yang sudah sebelumnya saya pernah bertemu juga, Ibu Indri Pardede namanya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah jumpa ya dengan beliau. Ibu Indri Pardede itu lalu kita bertegur sapa. Lalu yang lucunya Bapak Ibu, beliau Ibu Indri Pardede ini ngomong ke saya, Pak Utama, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Amin, saya bilang. Lalu dia ngobrol dengan yang lain, gak lama dia ketemu saya, dia ngomong lagi, Pak Utama, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dia ngomong sampai 2 atau 3 kali, saya lupa. Dia ulang lagi Bapak Ibu. Ya, Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup Bapak Ibu. Ya, saya bilang amin, amin. Lalu saya tanya sama mama saya, ya, apakah mama diucapin kayak gitu juga? Kata mama enggak. Saya sampai mikir Bapak Ibu, apakah sekasian itu wajah saya sampai dia harus ngomong berulang kali seperti itu? Ya, saya aminin. Saya yakin dan percaya setiap perkataan yang positif yang keluar, ya, itu itu adalah kehendak Tuhan ya Bapak Ibu. Saya aminin itu sebagai nubuat Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya aminin itu sebagai nubuat Tuhan. Dan singkat cerita Bapak Ibu, eh, saya ada kerinduan ya untuk supaya ada usaha kos-kosan kami ini rame lagi Bapak Ibu. Karena efek pandemi kemarin itu menurun drastis sampai pernah rekor paling parah itu okupansi ya atau kepenuhan ruangannya itu cuma 30% Bapak Ibu. Dari 100% kamar yang ada itu cuma 30% Bapak Ibu. Ya, saya ada kerinduan, ya kan. Lalu kami doakan dan puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan eh, singkapkan ada satu karyawan kami yang ternyata itu kerjanya itu parah, bisa dibilang parah. Kenapa? Karena ternyata anak kos yang mau hubungi melalui dia itu nggak diangkat sama dia. Ya, akhirnya singkat cerita kita marahi dia, dia tersinggung dan akhirnya ya kita bilang ya ini kesalahan kamu fatal dan bukan baru 1 kali, ini sudah berkali-kali. Ya, kecuali kalau baru 1 kali kita ada toleransi. Akhirnya kita bilang ya kita nggak cocok. Akhirnya dia resign Bapak Ibu. Ya, dari situ kita mulai pegang ternyata itu banyak sekali anak kos yang masuk Bapak Ibu. Puji Tuhan okupansinya itu sekarang sudah meningkat drastis Bapak Ibu, sudah hampir penuh ya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu, ya saya aminin bahwa Tuhan akan bukan pintu bagi kita Bapak Ibu, pintu-pintu yang tertutup. Ya, dan pintu yang sudah dibuka Tuhan tidak dapat ditutup oleh siapapun. Ya, saya aminin itu Bapak Ibu. Dan juga saya terus berdoa supaya ada rumah kos kami yang terjual. Jadi kita keluarga, kita punya usaha ini, kita bangun jual beli rumah, rumah tinggal dan rumah kos Bapak Ibu. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sekitar 1 minggu yang lalu itu ada pembeli rumah yang serius nawar harganya sudah mendekati. Lalu saya diskusi dengan keluarga dan puji Tuhan lagi dengan segala kemurahan Tuhan kemarin persis kemarin ya hari Senin tanggal 7 Agustus itu pembeli rumah sudah DP Bapak Ibu ya. Jadi ada rumah kami yang terjual bukan satu Bapak Ibu tapi dua Bapak Ibu. Dua rumah kami yang terjual Bapak Ibu. Itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Kalau kalau kita mengandalkan pikiran, saya mengandalkan pikiran saya coba iklankan segala macam, belum tentu hasilnya maksimal. Tapi kita lakukan bagian kita, ya. Biarkan Tuhan beracara dalam hidup Bapak Ibu. Jangan kita terlalu stres, terlalu ngoyo untuk kita ingin mendapatkan apa yang kita kehendaki Bapak Ibu.
Sebab kalau Tuhan bilang belum waktunya, maka belum waktunya. Ya, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk mencurahkan berkat-Nya, untuk menuangkan anggur yang baru, ya, dalam gelas-gelas kita, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih semuanya memiliki lumbung-lumbung sendiri yang memang sudah Tuhan sediakan untuk Tuhan isi, Bapak Ibu. Ya, jadi yang penting kita tetap taat pada firman Tuhan, nurut, dan jangan pernah kita menyangkal namanya. Ya, oke. Next kita baca dari Injil Matius ya Bapak Ibu ya. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Ya, saya bacakan Bapak Ibu ya. Demikianlah Injil Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ke-8-nya, karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Ya, kelihatannya ayat ini biasa ya Bapak Ibu ya. Namanya kita mau mendapatkan sesuatu ya, dunia mengajarkan kepada kita ya. Kalau lu mau kaya, lu harus kerja, ya kan? Lu mau sukses, lu kerja. Nggak ada jalan lain. Kerja, kerja, kerja. Ya kan? Ya kan? Berusaha. Ya. Minta. Ya. Tapi saya katakan pada Bapak Ibu. Kita ikuti firman ini ya. Kita ikuti Injil ini. Dari mintalah dulu Bapak Ibu. Jadi ada 3 poin Bapak Ibu ya. MCK. Ya Bapak Ibu ya. Mintalah, carilah, ketuklah. Ya, bukan MCK yang lain ya Bapak Ibu ya. Mintalah, carilah, ketuklah. Pertama, mintalah, Bapak Ibu. Maka akan diberikan kepadamu. Ya, yang jadi pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ya, sudah meminta kepada Bapa di surga? Apa yang Bapak Ibu butuhkan? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Ya, minta itu dalam bentuk kita kita menyiapkan waktu kita, Bapak Ibu, meluangkan waktu kita untuk kita bersekutu dengan Bapa di surga. Ya, sebisanya dalam sehari kita lakukan itu, apakah itu pagi atau siang atau malam, bebas, terserah Bapak Ibu. Lakukan itu bersama keluarga. Kalau saya biasa malam hari Bapak Ibu, kita biasa doa malam, kita suka sebut ibadat sabda, kadang kita sebut juga mesbah keluarga Bapak Ibu. Ya, jadi pada malam hari itu kita berdoa, ya kita berdoa. Dalam doa itu apa yang kita doakan? Yang pertama, pada saat berdoa kita mengucap syukur dulu kepada Bapa di surga, ya atas segala kebaikannya dalam hidup kita, khususnya pada hari ini Bapak Ibu. Jadi setiap hari yang baru ada berkat yang baru Bapak Ibu ya. Amin ya Bapak Ibu. Dan juga selain kita mengucap syukur, yang kedua kita mengakui ya kita adalah manusia yang masih tidak luput dari dosa sampai kapanpun juga. Ya, sebab kita adalah manusia, kita tidak kebal dosa Bapak Ibu. Ya, baik itu dosa kita melalui pikiran ataupun perkataan ataupun perbuatan Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan katakan ya, jangan engkau mengingini milik sesamamu. Artinya hanya melalui pikiran saja kita mengingini. Misal contoh, kita punya teman baik, lalu teman baik kita baru beli mobil Mercy katakan. Lalu kita melihat itu ya, lalu kita mengingini, bahkan yang lebih parah, kita iri sama dia gitu. Kok dia bisa sih beli Mercy, gua enggak. Bapak Ibu saudara terkasih, mohon maaf. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada teman-teman kita di sekeliling kita, ya, Bapak Ibu ya. Lebih ya. Asalkan memang sudah waktunya Bapak Ibu. Ya. Karena dan juga satu lagi juga apa yang Tuhan berikan adalah apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Boleh nggak apa yang kita inginkan Tuhan kabulkan? Boleh, ya, boleh. Tapi pertama-tama kita harus minta dulu sama Tuhan, Bapak Ibu. Kita doakan, ya.
Jadi setelah kita mengakui dosa kita, yang ketiga kita masuk ke dalam permohonan. Jadi pertama puji syukur, kedua itu adalah pertobatan, mengakui kesalahan kita, dan kita juga lepaskan kuasa pengampunan. Ya, kita ampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, sebab firman Tuhan juga katakan, ya, jika kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni engkau. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara kasih. Sayang sekali. Kita sudah pelayanan di mana-mana. Ya, kita sudah berdoa setiap hari, tapi kita tidak bisa mengampuni kesalahan saudara kita. Akhirnya apa Bapak Ibu? Doa kita terhalang Bapak Ibu. Berkat kita terhalang. Tuhan sudah curahkan berkat itu, tapi terhalang Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengampuni Bapak Ibu. Ya, hanya perkara sepele kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Ini butuh proses, ini butuh latihan. Ya, saya akui saya pribadi saya tidak langsung Bapak Ibu. Ya, ini butuh proses Bapak Ibu. Ya, dan saya lanjutkan setelah kita permohonan ya terakhir kita tutup dengan apa namanya? Kita berserah sama Tuhan. Ya, biar kehendak Bapa yang terjadi. Ya, dan jika sekiranya kehendak kita sesuai dengan kehendak Bapa, biarlah ya, doa kita dikabulkan oleh Bapa. Ya, pertama minta Bapak Ibu. Jadi pertanyaan adalah, Pak, kita udah minta Pak. Itu udah doa terus sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak jawab-jawab doa kita. Gimana Pak? Ya kan? Firman Tuhan suruh minta. Itu udah minta, tapi nggak dikasih-kasih, nggak dikabulin. Oke, firman Tuhan katakan carilah Bapak Ibu. Ya, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari? Ya, jika kita ingin, ya, misalnya mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan dalam hal finansial kita membaik, apa kita sudah sungguh-sungguh bekerja? Ataukah kita baru bekerja setengah, capek, kita lalu menyerah? Coba kita sama-sama ya kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa kita sungguh-sungguh sudah mencari, berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, ya, semaksimal mungkin. Ya, tapi jangan sampai kita overthinking juga, Bapak Ibu. Itu nggak boleh. Ya, kita tetap harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Berusaha dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi pertanyaan, sudah Pak, kita sudah berusaha juga Pak, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha Pak, ya kan? Misalnya kesehatan, ya. Tapi sakit penyakit saya nggak mau sembuh-sembuh Pak, saya sakit mah terus Pak, sudah bertahun-tahun saya nggak sembuh-sembuh Pak, sakit mah ini. Gimana Pak? Gitu loh. Saya sudah berobat sampai ke profesor, doktor bahkan gitu Pak, ya kan? Nggak sembuh-sembuh Pak. Gimana Pak? Yang ketiga adalah ketuklah Bapak Ibu. Ya, jadi bukan sampai berusaha saja. Yang ketiga adalah ketuklah Bapak Ibu. Menjadi pertanyaan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu siapa Bapak Ibu? Ya, pintu siapa? Ketuk pintu siapa? Ketuk pintu hati Tuhan. Ya, kita harus mengetuk pintu hati Tuhan. Ya, pada saat kita sudah berdoa, kita sudah berusaha. Ya, sekali kita ketuk pintu hati Tuhan. Kita berdoa lagi, Tuhan, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi saya belum mendapatkan, Tuhan. Ya, apa yang harus saya perbuat, Tuhan? Berapa lama lagi waktunya, Tuhan? Ya, kapan mujizat itu terjadi, Tuhan? Ya, dan juga selain berdoa, Bapak Ibu, kita juga harus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yaitu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan juga katakan ya pada saat itu Tuhan Yesus ya didatangi oleh sekelompok orang. Ya mereka adalah orang-orang yang beragama Bapak Ibu ya. Lalu mereka bilang pada Tuhan Yesus, "Kami sudah melakukan mujizat demi namamu ya. Kami sudah berdoa demi namamu dan seterusnya." Ya. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? "Enyahlah engkau para pembuat keonaran. Aku tidak mengenalmu." Jangan sampai ya Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada kita Bapak Ibu. Ya. Pada saat kita ketuk pintu hatinya, tapi Tuhan Yesus tidak mengenal kita Bapak Ibu. Ya. Bagaimana
Kenapa Tuhan Yesus bisa tidak mengenal kita? Yaitu karena kita hidup di dalam dua alam, Bapak Ibu. Ya, kita bukan amfibi, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa hidup di dalam dua alam. Ya, Firman Tuhan juga katakan kita tidak bisa hidup ya menyembah dua Tuhan, dua Tuhan. Ya, kalau kita sudah hidup lahir baru, hendaklah kita hidup di dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu. Kita menjadi manusia baru sepenuhnya dan seutuhnya. Bukan manusia baru, tapi kadang-kadang manusia lama, kadang on, kadang off, manusia barunya. Gitu, tergantung siapa yang ngajak temennya. Kalau temennya itu teman gereja yang ngajak, itu aku jadi manusia baru. Tapi kalau ngajak temen lama yang dulu nakal bareng, aku jadi manusia lama, itu nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Ya, Tuhan tidak bisa ya disogok, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak bisa disogok, Bapak Ibu. Ya karena ini semua milik Tuhan. Bahkan diri kita sendiri aja milik Tuhan, Bapak Ibu. Kita mau sogok Tuhan pakai apa? Ya kan? Tidak akan bisa. Ya. Jadi kita lakukan bagian kita. Kita hidup benar. Ya. Kita mempersembahkan. Ya. Persembahan yang sejati, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu, Bapak Ibu. Ya. Tubuhmu. Artinya itu segenap jiwa raga kita, Bapak Ibu. Ya. Jiwa itu terdiri dari pikiran kita, ya, kehendak kita, perasaan kita, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita rasakan dalam hati, apa yang kita kehendaki. Ya, kalau kalau kita pikirkannya kita mau sikut orang, ya, kita perasaannya kita iri sama orang, ya, lalu kita kehendakinya itu kita mau mau jatuhkan orang. Tapi kita berdoa sama Tuhan, ya. Ibaratnya kita mau berdoa sehari 24 jam, kita mau bakso setiap hari, ya. Pun itu sia-sia, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Tuhan tidak mengenal kita. Mau kita ketuk pintunya, Tuhan, mohon maaf, malah Tuhan usir, Bapak Ibu. Ya, malah Tuhan usir. Ya, jadi baiklah kita mengerti betul apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Ya, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan sebelum kita akhiri sharing pada malam hari ini, sore hari ini, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan ayat yang terakhir ya, Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 21. Kalau ini betul Bapak Ibu. Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kukasihi, kunya besar Bapak Ibu. Ini Tuhan nih, Tuhan sendiri yang bicara. Lalu lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia makan bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Ya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ya kita lihat ayat per ayat ya. Dari ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Yang bilang ini Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Ya, bukan bukan Utama Andianto, ya, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan sendiri. Barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, garis bawahnya kata bertobatlah. Artinya, Bapak Ibu, yang dihajar dan ditegur sama Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, bukan orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang saya juga berbuat dosa, Bapak Ibu, ya kan? Itu bagaimana? Nah, kalau kita menyadari akan dosa kita, ya, hendaklah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Bapa. Setiap hari, Bapak Ibu, ya, setiap hari, every single day kita harus mengakui kesalahan kita, ya, dan bertobat. Artinya kalau bertobat apa? Kita tidak mengulangi lagi. Ya, kalau kita mengulangi lagi apa yang kita tahu itu dosa, itu bukan bertobat Bapak Ibu. Itu tomat Bapak Ibu, tobat umat ya.
Kalau tobat itu benar-benar kita sudah berhenti, titik. Aku sudah tidak mau lagi main judi. Aku tidak mau lagi main perempuan. Aku tidak mau lagi kasar terhadap anak aku. Ya, aku sudah tidak mau lagi korupsi. Ya, itu bertobat, Bapak Ibu. Ya, itu baru namanya bertobat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih ntar bertobat, ntar masih lakukan dosa itu lagi, mohon maaf Bapak Ibu, itu Bapak Ibu belum bertobat, Bapak Ibu. Ya, dan barang siapa belum bertobat, ya, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan akan menegur dan menghajar dengan caranya. Ya, jangan sampai ya Tuhan menggunakan caranya baru kita bertobat. Itu sakit minta ampun Bapak Ibu. Saya sudah alami itu semua Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Bukan karena hebat saya, tapi itu karena kemurahan Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Sakit minta ampun. Kalau Tuhan pakai caranya itu benar-benar sakit Bapak Ibu. Ya. Sebelum itu makanya mari kita bertobat Bapak Ibu. Ya. Dan ayat 20 dikatakan bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan bukan pintu. Ya, artinya pintu hati kita Bapak Ibu. Akan mendapatkannya, makan bersama dia, masuk ke dalamnya ya. Dan akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Wah, indahnya Bapak Ibu ya, kalau dalam setiap perkara dalam hidup kita ya, Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu. Aduh, indahnya Bapak Ibu. Benar-benar itu kekuatan kuasa yang tidak ada tandingannya Bapak Ibu. Ya, apapun masalah dalam hidup kita, ya, kalau Tuhan beracara, pasti ya kita akan keluar sebagai pemenang Bapak Ibu. Mau itu kita berhadapan dengan sakit penyakit, mau itu kita berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, mau itu kita berhadapan dengan dosa sekalipun. Kalau kita ada kuasa Tuhan di dalam kita, Bapak Ibu, ya kita akan keluar sebagai pemenang. Ya, di ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Menang di sini dalam arti bukan berarti kita harus petang-tang peteng-teng. Wah, gue udah menang. Ya, gue anak Tuhan. Berarti gue boleh sesuka-suka gue. Bukan. Maksud di sini menang adalah menang melawan dosa dan maut, Bapak Ibu. Ya, garis bawahi ya Bapak Ibu. Menang melawan dosa dan maut. Tuhan Yesus Kristus sudah menang melawan dosa dan maut, Bapak Ibu. Ya, bahkan dalam persidangan pun Pontius Pilatus tidak bisa menemukan satu titik pun kesalahan Yesus, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa menemukan kesalahan Yesus. Artinya apa? Yesus itu ya Tuhan yang menjadi manusia yang hidup, kudus, suci, tanpa dosa. Ya, dia menang melawan dosa. Pada saat dia dicobai iblis, Bapak Ibu. Dalam keadaan kelaparan, puasa 40 hari, jangankan 40 hari Bapak Ibu, 40 jam kita nggak makan aja kita nggak kuat Bapak Ibu, ya. Apalagi 40 hari Bapak Ibu. Ya, ditawarkan makanan. Nah, lalu Tuhan Yesus menolak. Lalu yang kedua ditawarkan dunia ini serta seisinya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, karena itu semua milik Tuhan. Buat apa lagi dikasih ke Tuhan? Orang itu sudah milik dan ciptaannya. Ya. Yang ketiga juga iblis cobai Yesus. Ya, tapi tetap ya iblis disuruh menyembah iblis menyuruh Yesus menyembah iblis. Tapi Yesus tetap menang. Ya. Yesus menang melawan dosa dan maut. Begitu pula kita, Bapak Ibu, anak-anaknya. Kita pun sudah menang melawan dosa dan maut. Ya. Upah dosa adalah maut, Bapak Ibu. Barang siapa hidup di dalam dosa, ya ia akan berbuah kutuk dan akan berujung maut. Tapi barang siapa hidup di dalam berkat, hidup dipimpin oleh Roh, ya, dia akan terus berbuah, ya, berlipat ganda, Bapak Ibu. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dalam dapur api, ya. Dan kita balik ke ayat 21 ya, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Kristus sudah menang melawan dosa dan maut. Ya, begitu pula kita sebagai anak-anaknya, kita terus untuk berusaha, berjuang
di dalam dunia ini. Ya, untuk bisa keluar lebih dari sebagai pemenang, Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa apa, Bapak Ibu? Kita bisa duduk bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya, ya, bersama-sama dengan Bapa di surga di atas tahtanya, ya, Bapak Ibu ya. Saudara terkasih, dan pada saat kita sudah menang, percayalah, anggur baru pasti tercurah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, damai sejahtera, kasih sukacita dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih. Sharing firman sudah selesai. Mari kita bersatu hati dalam doa, Bapak Ibu terkasih. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Namun kami percaya firman-Mu terus berbicara kepada kami setiap hari. Bapa di surga, kami percaya di dalam dunia ini tidak ada satupun hal yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apakah sakit penyakitkah? Apakah kemalangankah? Apakah kesusahankah? Apakah penderitaankah? Ataukah kemiskinankah? Ataukah apapun itu juga tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, mengurapi, dan juga menyertai kehidupan kami dan keluarga kami ini dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Silakan, Pak Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih hambanya, Ya, siap. Pak Utama Andianto ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Amin. Memang anggur yang baru itu harus terus tercurah ya dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Amin. Saya percaya di 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya. Jangan lagi kita menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Lebih lagi tadi dikatakan ya, manusia mana yang sehebat manapun tidak akan kebal dosa ya. Yes. Kita masih bisa jatuh. Tapi kalau kita hubungan intim dengan Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan ya, selalu mau dibentuk, diperbarui, itu Tuhan suka. Yes. Jujur, Tuhan paling suka. Karena saya pegang itu di Yesaya 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam bait tubuhmu. Amin. Amin. Ya, kita harus jaga benar. Ya, kita jangan luput dari segala kesalahan yang kita sudah lakukan dulu ya. Yes. Kita jangan lakukan kembali. Amin. Betul. Karena Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa kita. Dan kita pun harus melakukan bagian kita. Amin. Ya. Yes. Memang saya dulu juga sama ya, jatuh ke berbagai hal dosa ya. Dosa itu saya mau tanya ya, nikmat kan? Nah, ini yang bikin kita menjadi kacau ya dalam hidup. Saya juga jebolan Besar. full gospel ya. Saya masuk di full gospel itu 2003 loh. Wow. Sampai hari ini ya, karena saya sudah jadi hamba Tuhan. 2013 saya nggak boleh lagi menjabat jadi virer ya. Saya di Bojong Indah chapter ya. Saya pernah buka chapter 3 ya. Sanggrahan ya, pecahan dari Bojong, ke Palem ya. Tapi saya mau katakan itu bukan buat gagah saya, tapi karena kasih karunia anugerah Tuhan. Yes, amin. Amin. Lakukan terus dengan setia. Ya, karena Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Yes. Jadi nggak ada sebentar di dalam Dia, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tomat ya, tobat umat ya. Kita harus total, tobat total. Tidak ada alasan yang lain. Amin. Amin. Kalau kita bisa lakukan bagian kita, kita terus bisa menyenangkan hati Tuhan, dan berkat itu akan tercurah buat kita semua. Amin. Amin. Pasti. Ya. Saya di tahun pandemi 2020, saya mengalami benar-benar hutang piutang banyak di kartu kredit 250 juta, bagaimana bisa bayar ya, dan nggak bisa usaha, sudah banyak utang di bank kartu kredit. Tapi saya mau katakan sama Tuhan, Mazmur 37 ayat 5, aku berserah kepada Engkau Tuhan dan percaya penuh Kau pasti akan bertindak menolong saya. Amin. Amin. Kuncinya tetap berharap kepada Tuhan, tetap minta anggur yang baru yang selalu tercurah dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya. Kalau kita minta terus,
kita lakukan bagian kita, dan Tuhan Yesus melakukan bagiannya untuk memberkati kita. Amin. Terus melayani Tuhan ya, Bapak Utama Dianto. Terima kasih Pak Ming. Kami tetap doakan biar Bapak terus dipakai Tuhan menjadi hamba yang setia ya. Untuk Komang Chapter juga mentor-mentor saya itu Pak Vincent Wijaya ya. Wah, itu mentor saya dekat rumah saya ini di sini ya. Oh ya, wah. Ya, dekat dia di Permata Buana Pak. Dia Oh mentor. ya, dekat sekali itu. Ya. Ya, dia juga pernah melayani di gereja saya ya. Tapi saya bersyukur teman-teman saya belajar dari mereka sehingga saya bisa melakukan juga apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Ya, saya dulu orangnya yang rusak, bukan rusak aja ya, rusak sak. Jadi bukan hancur tuh, ya. Itu berarti udah nggak bisa lagi. Tapi Lukas 5 ayat 32, Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Amin. Ya, lagi masih ada waktu, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena rumah kita bukan rumah di dunia ini, tapi rumah kita ada di surga. Amin. 1 Petrus 1 ayat 17. Kita ini hanya cuma numpang transit di dunia ini. Kalau kita bisa melakukan bagian kita akan menerima mahkota kehidupan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita akan terus berlomba-lomba berlari. Mencapai apa? Garis finish yang sudah Tuhan tentukan itu kita harus memperoleh mahkota kehidupan yang kekal di surga. Amin. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya untuk memberkati anak, mantu, cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Utama Dianto, kita Tuhan pakai terus, Tuhan perbarui ya, Tuhan pakai kasih setianya terus dilimpahkan buat Bapak, dan Tuhan dan Bapak sama Dianto menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Tuhan berkati Pak Koming. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silakan, ada masih Bapak Kimli bisa ada? Oh, sudah nggak ada ya. Jadi langsung masuk doa syafaat aja. Bumi Kalkutana bersedia untuk doa syafaat. Bumi Kalkutana. Ini Bumi Kalkutana masih ada di Mamuju, ada di Sulawesi. Silakan Bumi Kalkutana. Masih ada Pak Kimli kah? Boleh pujian? Sudah nggak ada, Bu. Oh, sudah nggak ada. Ya, ya baik. Boleh. Langsung doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami telah bersama-sama menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami, sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenanan-Mu dari bangun tidur dan sepanjang hari ini. Kami telah melakukan segala aktivitas kami, keluar masuk dari setiap pekerjaan kami masing-masing. Dan waktu yang begitu indah kami telah nikmati bersama. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Mengingatkan kepada kami bagaimana Allah begitu mengasihi kami. Dan Allah menuntut kepada setiap pribadi kami. Ketika kami telah menikmati kasih karunia Allah, maka di dalam perjalanan kehidupan kami harus dihiasi dengan ucapan syukur. Di dalam perjalanan kehidupan kami harus mengingat karya Allah di dalam kehidupan kami. Maka kami harus memutuskan untuk hidup di dalam kekudusan-Mu. Karena Allah hanya berkenan kepada orang-orang yang memilih hidup di dalam perintah Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang Engkau telah utus pada sore hari ini. Telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Engkau senantiasa mengurapi, memberkati di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan. Baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, berdiri sebagai imam di dalam rumah tangga, bahkan melayani Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati dan mengurapi senantiasa.
Engkau pelihara kemanapun dia pergi, keluar masuk dari setiap aktivitas ataupun pelayanan yang dipercayakan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, mengalir melimpah di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu ini. Pengalaman perjumpaannya kepada Engkau telah disampaikan kepada kami juga. Dan mendeklarasikan bagaimana keputusan ketika berjumpa dengan Yesus, memilih untuk hidup serupa dan segambar dengan Engkau. Kiranya itu boleh membawa kami semua untuk memandang kepada Kristus bahwa Yesus mengasihi setiap orang yang memiliki tekad untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Semua kan belas kasihan Tuhan. Sampai hari ini kami melihat Allah kami. Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau yang menyembuhkan. Engkau adalah Yehova Jireh. Engkau sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kehidupan yang Kau berikan bagi kami adalah anugerah. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik yang secara onsite, baik dalam pengembalaan, baik di dalam lingsum. Mari Bapa, urapan kuasa-Mu senantiasa mengalir berlimpah-limpah bagi kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Bagi istri, bagi anak-anak, bagi cucu yang ada yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu ini. Memakai dalam urapan kuasa-Mu Tuhan. Dengan apa yang dialami sampai hari ini, kami melihat karya Allah luar biasa dalam kehidupannya. Dan seperti yang Kau berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Dan berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kebahagiaan, kekuatan, kesehatan. Mari ya Bapa, alirkan ke dalam kehidupan hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan. Kami serahkan juga Bapak Pendeta Hendra dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur, kami mendengar bagaimana Allah menyertai kehidupan hamba-Mu ini. Kalau kami dengar beberapa hari yang lalu, dia mengalami kondisi fisik yang lemah. Tapi hari ini kami mendengar Tuhan telah datang menjamah dan memulihkan kehidupan dia. Memberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan di antara kami Tuhan, yang hadir di dalam lingsum ini Tuhan, menyampaikan beberapa apa yang kami alami di dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Kami tahu bahwa Allah mendengar setiap permohonan doa yang kami naikkan di hadapan hadirat. Dan sampai hari ini kami melihat setiap pribadi kami telah mengalami kasih karunia Allah. Yang sakit telah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa memohon berkat penyertaan-Mu secara khusus bagi anggota family ministry dalam usia yang lanjut. Dalam kesetiaan mereka beribadah kepada Tuhan. Memberikan dan mengalirkan semangat yang luar biasa bagi kami. Kami melihat kesetiaan mereka untuk mencari Tuhan. Kami melihat kesetiaan mereka untuk beribadah kepada Engkau. Engkau karuniakan kepada mereka kekuatan, kesehatan. Engkau berkati keturunan mereka. Engkau berkati Tuhan dalam apa yang menjadi pergumulan mereka di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Sukacita damai sejahtera senantiasa mengalir berlimpah-limpah di dalam keluarga demi keluarga dalam family ministry ini. Yang sedang bergumul di tengah-tengah usaha, pekerjaan yang digeluti setiap hari. Kami mohon penyertaan-Mu bagi mereka. Kami mohon kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah apa yang mereka sedang gumuli. Apakah di dalam usaha mereka, mungkin mereka sedang melihat fakta bahwa mereka sedang ada di dalam
keadaan yang dalam ukuran manusia sedang mengalami masalah. Tetapi bagi orang yang menaruh iman, harapan, percaya kepada Tuhan, maka hari yang tepat mereka akan melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami, hamba-hambamu juga dalam pergumulan, dalam memberitakan Injil, di setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, yang hadir di suku-suku yang terabaikan. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka. Mereka adalah musafir-musafir yang pergi, dan kami berdoa, langkah demi langkah mereka ada di dalam perkenanan dan penyertaan Tuhan. Kuasa-Mu menyertai mereka, sehingga ketika mereka berjumpa dengan orang sakit dan orang sakit itu akan disembuhkan. Mujizat Tuhan menyertai langkah-langkah hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan mereka ketika mereka menumpangkan tangan bagi orang yang sakit, bagi orang yang terikat di dalam kuasa kegelapan, bagi orang yang lemah iman, maka mereka akan mengalami kelepasan, kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bagi hamba-hamba-Mu yang ada di dalam family ministry, yang berdiri sebagai gembala jemaat, urapan kuasa-Mu mengalir bagi mereka. Mungkin mereka di tengah-tengah perjalanan pelayanan mereka di jemaat, mereka menghadapi kehidupan jemaat, perjalanan kehidupan iman jemaat yang mereka layani. Mungkin ada berbagai hal yang mereka gumuli. Ada yang bergumul untuk pembangunan gedung gereja secara fisik. Engkau adalah Allah yang sanggup membuka tingkap langit, berkat mengalir. Ketika ada roh damai sejahtera, sukacita bersama-sama, maka di sana Allah akan berkarya tak terbatas. Maka berkat-Mu mengalir bagi hamba-hamba-Mu, gembala-gembala jemaat yang berdiri melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Biarlah urapan kuasa-Mu mengalir. Apa yang mereka rindukan, yang berdiri bergumul untuk pengadaan alat musik, yang bergumul untuk pembangunan secara fisik, yang bergumul untuk jiwa-jiwa yang semakin mengalami pertumbuhan iman yang mereka gembalakan. Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanan mereka, keluar masuknya di dalam pelayanan mereka, Tuhan ada menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Allah yang kudus. Kami bawa seluruh kehidupan kami, bahkan bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah di persiapan untuk pemilihan di tahun 2024. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ada beberapa prediksi dari manusia mengatakan bahwa akan terjadi kekacauan besar. Kami sebagai anak-anak Tuhan berseru, berserah hanya kepada Engkau ya Bapa. Engkau yang akan menyertai kehidupan kami semua. Engkau menyertai kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Baik dari pusat sampai kepada pelosok di desa-desa. Kami berdoa, Tuhan memimpin menyertai. Kami berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa dan negara kami makin hari dipulihkan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk keamanan bangsa dan negara kami. Baik lewat udara, di laut, dan di darat. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Ini doa syafaat kami yang kami telah bawa di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau telah mendengar seru dan doa kami. Karena kami alaskan doa kami ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara dari Ibu Messi ya, Bapak Jerry Putira ya, yang saat ini ada di kamar ICU, sudah drop posisinya, sudah dipasang selang semua. Kita berserah ya, biar tangan Tuhan yang menyembuhkan. Bila Tuhan berkehendak lain, biar terjadi sesuai dengan kehendaknya. Kita berserah ya. Terima kasih Bapak, di dalam surga kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu yang cukup meneguhkan kami. Kami berdoa untuk Bapak Jerry Putira itu, saudara dari Ibu Messi, yang saat ini ada terbaring di ICU, sudah drop kondisinya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang sepenuhnya.
Biar kehendak-Mu yang jadi yang terbaik. Ampuni segala dosa dan kesalahannya, Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarganya. Kau terus menguatkan istrinya, juga anak-anaknya, ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya, biar yang terbaik yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus mengandapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan secara ajaib dan sempurna oleh Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua Bapak Ibu, diberinya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang dipimpin oleh Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ya, terima kasih Pak